Halo Primanizer, sekarang kita ketemu lagi dengan Misty yang akan membahas persiapan PAS IPA nomor 26 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kalau dilihat di siklus gambarnya, itu adalah reproduksi yang terjadi pada serangga atau lebih tepatnya belalang. Nah, kalau kita urutkan ada telur, kemudian ada nimfa, ada nimfa lagi, berarti maksudnya adalah nimfa kecil, maksudnya berarti kalau di manusia itu ya berarti bayi, kemudian balita, kemudian remaja, dewasa seperti itu ya. Oke, kemudian ada imago atau nama lain dari dewasa. Berarti reproduksi yang ditunjukkan ini namanya adalah reproduksi apa? Metamorfosis yang tidak sempurna. Loh, Kak, kok bukan yang metamorfosis sempurna? Oke, kita bahas ya. Metamorfosis itu adalah proses perkembangbiakan pada makhluk hidup yang harus melewati fase-fase tertentu. Ada yang namanya metamorfosis sempurna, berarti dia harus melewati fase telur. Nah, kemudian setelah bertelur dia akan menjadi ulat, kemudian dia akan menjadi kepompong, kemudian dia akan menjadi dewasa atau kupu-kupu. Ini kalau contohnya adalah serangga yang jenisnya kupu-kupu, karena yang paling umum digunakan di contoh adalah kupu-kupu. Kemudian kalau metamorfosis yang tidak sempurna, nah, itu dia tetap melewati siklus, karena metamorfosis itu cirinya harus mengalami siklus ya. Ada telur, kemudian metamorfosis berarti kan perubahan bentuk ya. Kemudian nimfa, nah nimfa itu bisa nimfa 1, 2, 3, terserah ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian imago itu dewasa, kemudian akan menjadi serangga lagi yang bisa bertelur. Nah, cara gampang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna gimana ya, Kak? Kalau metamorfosis yang tidak sempurna, ya, itu dari telur dia akan menghasilkan nimfa. Nimfa itu sudah sama persis wujudnya dengan serangga yang dewasa. Jadi kalau kalian lihat di sini yang kata Yana Kak Budi kasih tanda biru, ini adalah serangga nimfa. Kalau kita samakan wajahnya, bentuknya, strukturnya itu sama dengan yang dewasa, hanya mungkin ukurannya lebih kecil aja ya. Kemudian kalau yang metamorfosis sempurna, dia kan harus mengalami perubahan bentuk. Nah, itu sudah berbeda wujud dari telur, ulat telur. Oke, jelas. Ulat, tahu ya, ulat ya, ulat yang biasanya di daun. Kemudian kepompong sudah berubah. Nah, apalagi ini ulat ke kupu-kupu, ini kan sudah jauh berbeda, berubah wujudnya. Nah, berarti inilah cara membedakan yang paling gampang, mana sih serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, kalau di sini ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi itu adalah perkembangbiakan antara jantan dan betina, tetapi harus bertemu antara jantan dengan betina, tetapi secara eksternal. Berarti eksternal itu artinya di luar tubuh. Biasanya terjadi pada sebagian ikan. Kenapa sebagian ikan? Karena kalau kita ngomong ikan, ikan itu terlalu luas ya. Tidak semua ikan akan berkembang biak dengan fertilisasi eksternal. Ada jenis-jenis ikan tertentu mengalami fertilisasi internal. Ya, bahkan ada yang tidak mengalami fertilisasi, ada karena ikan itu terlalu luas ya. Kemudian kalau partenogenesis itu adalah perkembangbiakan dari suatu makhluk hidup tanpa didahului oleh bertemunya alat kelamin jantan dan betina, tetapi dia sudah bisa menghasilkan keturunan. Contohnya pada apa? Pada kecoa. Kecoa itu misalkan tanpa bertemu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dia bisa berkembang biak sendiri. Wow, hebat ya Kak ya. Jomblo bisa punya pasangan. Nah, itulah partenogenesis. Bagaimana? Soal nomor 26. Mudah bukan?